hancur kembali lagi di Ngasul. Ini Ngasul. Yang mana nih lagunya nih? Obat hati lah. Oh, ini Ngasul. Ada 5 perkaranya. Yang pertama, kita nonton sampai malam. Kok nonton sampai malam? Gak tau gue boy. Ini panjang ada 5 boy, masalahnya boy. Gue kayaknya dosa. Anjir, yang lain aja. Apa? Oh ngasurku, engkaulah tontonanku. Aku rindu tontonan rasaku. Ya teman-teman, nontonlah Ngasur setiap tahun bersama kami. Sudah. Jadi kebanyakan, tadi kepikiran terus. Aku jadi ingat Ebel kita boy. Anjir. Tapi kayak dia kan loh, ada masalah yang dia ingat loh. Tapi kok dia bisa nih ya buat terus ya? Ya tapi sudah sekali. Aku juga Iya. Kalau nyanyi sembarang bisa boy. Tapi harus direkam gitu, nah karena udah ingat lagi tuh. Nah itu kan yang Bang Gitama harus direkam. Ay. Apa boy? Ada mau dibahas apa malam ini? Kemarin apa ya, banyak beberapa yang cukup viral sih sebenarnya, bukan viral apa ya, seru lah. Aku juga nonton boy di beberapa YouTube. Oke, berarti itu bahas ya? Ada deh kayaknya. Bahas itu ya, bahas itu. Tahu nggak Mahfud MD Ya. yang sidang sama Komisi 3 DPR RI membahas tentang PPATK, aliran dana yang 300 sekian triliun itu, ya kan? Ya apa ya? Aku suka aja boy, apa ya? Kayak Mahfud MD versus everybody gitu nah boy. One man gun aja. Dia sendirian aja megang pistol dari jam 3 sore katanya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Itu katanya. Bahkan pas mau dipending aja sempat aneh ya. Masih banyak apa dilematis ya, lobian juga istilahnya. Mahfud ya biar dia capek tapi digasnya aja. Dia ngomong sedikit aja tapi inti loh. Aku di jam 11. Kita bahas deh apa yang kita ketahui deh. Yang kita ketahui, oke. Iya. Habis itu aku mau kita bahas lebih apa ya, Boy? Lebih general sebenarnya apa sih yang mereka lakukan sebenarnya. Oke. Itu dulu kayaknya. Apa sebenarnya itu? Ya apa ya, kalau sepemahamanku kan DPR itu punya fungsi pengawasan. Habis itu apa ya, aku lupa tuh. Ada beberapa dia check and balance ya, dan legislatif kan, anggaran benar, dan pengawasan controlling juga dia, undang-undang, betul, pengesahan undang-undang dia, bahkan bisa masuk di perancangan juga. Sebenarnya tugasnya berat loh boy itu. Seharusnya, idealnya ya boy ya, idealnya. Tapi ya apa yang kita lihat di Indonesia, nggak usah Wakanda, udah jelas ya di Indonesia kan. Indonesia iya, jelas kan, ya apa ya. Ini yang terlihat aja di DPR RI gitu kan, karena kita di DPRD provinsi, DPRD kota kan mau lihat tontonan semacam itu nggak tahu di mana gitu. Iya betul. Ya kan? Bedanya nggak se-off di ketika lihat DPR RI ya. Iya. Terus apa ya, terlepas itu buruk atau tidak, terlihat dulu lah, jadi kita bisa menilai gitu. Jadi nanti boleh yang kayak itu kan, ketikus boleh nanti ya. Tikus episode ini. Oh bisa. Ya, langsung aja ya, lanjut. Iya apa ya, dan selama ini sih apa ya, mungkin ada kerja boy. Beberapa kalau di masa reses istirahat mereka kembali ke dapil masing-masing. Aku lihat beberapa Instagram apa ya, beberapa politikus, anggaplah DPR RI lah ya, yang dari wilayah Kalimantan Timur. Itu kayak Irwan Fecok. Irwan tuh dari Demokrat itu. Dia di Kutim. Ya di daerah Kutim sana, tapi aku sempat lihat juga dia apa pakai dana resesnya atau dana yang diberikan itu. Sepemahamanku anggota DPR tuh punya dana taktis tersendiri boy, banyak lah rincian dananya dia tuh yang bisa dia alokasikan untuk apa ya, itu misalnya bikin sekolah ya bisa gitu. Dan memang ada beberapa yang bisa kayak gitu. Dan apa ya, yang dari dari Gerindra aku lupa siapa namanya yang masih muda. Seno Aji. Yang RI. Budias siapa kan, lupa aku namanya boy. Itu terkenal sekali kalau hal-hal pertanian. Aku sering lihat juga dia
itu kerja maksudku, itu yang apa ya? Oke. Segelintiran orang lah ya. Iya, Yang kamu lihat, yang kamu. Iya, walaupun kita nggak tahu di belakangnya kayak mana. Tapi lagi ini kan ngomong tentang ini ya, sepengetahuan dan karena kan ini berdasarkan atas informasi kan. Iya. Yang kita dapat. Ya keterbukaan informasi masing-masing orang. Kalau dia mau ngebuka ya kita bakal lihat gitu kan. Tapi kalau mereka nutup-nutupin ya enggak. Ada juga katanya Fahri Hamzah waktu itu selama dia jadi wakil ketua DPR RI, ada juga salah satu anggota DPR yang nggak pernah ngomong boy. Diam aja kerjanya, tapi kerjanya cuma bolak-balik antar proposal, proyek belakang begitu. Itu juga ada yang begitu, banyak lah hal-hal yang terjadi lah. Ya kan, dan apa ya? Salah satu tempat terkorup di Indonesia kan ya di DPR kan. Dan ya sudah jadi rahasia umum lah, maksudku semua hal di sana bisa dilakukan gitu nah boy. Oke. Kalau bentar loh. Aku itu dulu deh yang ada di kepala aku deh. Oh jadi intinya ini ya general dulu ya, ya general dulu. Kamu ada keluarga ini nggak yang lagi DPR atau DPRD? Nggak ada. Oke, bagus. Aku ada nih. Aku ada, tapi itu tidak menjamin, tidak menjamin aku tidak akan mengkritik. Pertama, itu juga tidak menjadi alasanku aku akan ngomong apa ya, ngomong seolah-olah menjaga perasaan dan lain-lain. Justru kalau nonton lebih bagus gitu, nggak sih? Oh ternyata keponakanku bisa juga ngomong ini. Tapi lagi-lagi nggak usah naruh ekspektasi tinggi dulu. Ya ini dua orang aja yang punya apa ya, keresahan aja, khususnya tentang politik, karena apa ya, kita selalu bicara tentang anak muda harus melek politik, anak muda harus melek politik, selalu ngomong seperti itu. Dan banyak juga udah edukasi yang diberikan, kayak pakai contoh kalau misalkan kita sendiri masalah soal kehidupan kita ini semuanya udah diatur oleh politik dan lain-lain. Tapi nggak benar-benar berdampak nggak sih boy? Menurutku ya, itu bagi halayak umum anak muda yang dipikirkan apa sih, bagaimana caranya cepat bisa jadi orang yang terkenal, bagaimana bisa mendapat panggung dalam artian intinya bagaimana untuk menaikkan apa ya, eksplorasi dirinya, bagaimana dia ya, konsep Abraham Maslow lah, aktualisasi dirinya yang paling penting kan itu kan sebenarnya. Tapi untuk keterlibatannya kepada rakyat, kepada masyarakat khususnya yang berdampak dan bisa dinikmati, itu menurutku kurang ya. Maksudnya nggak banyak ada anak muda yang sadar akan itu gitu loh. Sekali ada yang vokal kayak gitu, pertanyaanku seberapa lama sih bertahan? Paham kan maksudku? Bukan soal idealisnya. Kalau idealis tentu kita sering dengar lah, idealis itu juga bisa berubah, karena ideal dalam artian sesungguhnya pun itu sebenarnya konotasinya berbeda dengan yang aslinya ya. Yang kita pahami maksudnya yang halayak kenal. Kalau aku yang pertama yang menarik itu soal BEM UI versus Valdo Maldini. Aku nggak mau ngomong apa-apa, langsung poinnya aja yang aku lihat, yang aku tahu, Valdo Maldini versus BEM UI. Aku punya gagasan terlalu berat. Aku punya argumentasi tentang itu gitu loh, opiniku. Terus yang kedua, yang baru-baru banget ya kan. Aku cuma mau dua ini aja. Yang dua ini baru-baru banget, yang Mahfud MD nanyakan segera disahkan undang-undang apa ya? Untuk perampasan harta kalau nggak salah disahkan segera. Baru katanya kalau kami ini intinya dia itu harus manut-manut aja dengan atasan kan, pimpinan. Kami ini jokesnya malah, kami ini kan orang-orang Korea. Sebenarnya statement itu menurutku belum murni merupakan statement keterwakilan. Tapi ketika ada respon dari para anggota DPR lain yang merespon sama. Nah, di situ kelihatan bobroknya DPR hari ini. RI. Kayak ini sesuatu hal yang apa ya, nggak patut ditertawakan dan tidak patut disepakati. Dia kan dengan sadar bicara bahwa ya kami ini siapapun kami, mau namaku Aswin Permadi, Muhammad Ruhman, ketika atasanku bilang tidak ya tidak, tapi kalau atasanku bilang iya, meskipun dengan secara tidak langsung dari ucapannya, meskipun mungkin itu hal yang salah, tetap akan kami lakukan. Sekarang kita lihat perjuangan kawan-kawan di tahun 2019 tentang Omnibus. Faktanya hari ini sudah disahkan, bro. Hampir undang-undang mana yang belum disahkan lagi nih gitu. Apa enggak maksudku? Jadi banyak sekali dampak atau implikasinya terhadap kita gitu. Jadi kalau kita masih tidak sadar dan tidak mau belajar politik, saya rasa ya kita ya seperti biasa ujungnya argumentasinya
kita memang dipaksa aja untuk menjadi orang-orang yang manut-manut aja. Memang kita dibatasi begitu. Jadi dua hal ini boy yang aku paling ingin headline gitu loh. Kayak gitu. Aku sih walaupun beberapa teman-teman kita juga ngobrol ya, dia saking benci dan dengkinya sama politik, dosa nyoblos aja gitu. Iya. Ada juga yang begitu kan ya. Silakan gitu. Itu kalau coblos itu jadi sebuah pilihan ya pilihan sih sebenarnya. Pilih A atau B atau tidak kan itu pilihan semua kan. Jadi nggak ada yang salah sih dengan itu. Yang penting punya argumen sih menurut gue untuk mempertanggungjawabkan apa yang mau dilakukan. Karena golput itu bukan tidak pilihan. Iya. Ya, dia memilih untuk tidak memilih itu tidak memilih. Iya itu pilihan sih menurutku. Dan ya keluarga aja. Walaupun aku tetap memilih kok. Kamu tetap memilih. Iya walaupun yang aku tahu aja aku pilih. Kalau nggak tahu sih aku tutup mata itu. Oke, kalau aku biasanya ada paling ujung atas, ujung kertas tuh boy. Itu ini aku coblos tuh. Kertas sembarangan tuh, yang nggak ada kolomnya boy. Kalau aku sampai sejauh ini, kalau aku memilih itu hanya kewajibanku untuk menuruti kemauan orang tua. Oke. Aku nggak mau nafik lah, bullshit aja lah. Karena apa ya? Bahkan faktanya adalah pernah salah satu keluarga omku bahkan sebenarnya nyalek lah di daerahku ya di Morbada. Nggak aku pilih boy. Nggak aku pilih karena yang pertama ya memang dia omku, tapi aku nggak tahu program kerjanya saat aku nyoblos ini ya. Program kerjanya aku nggak tahu. Bahkan aku lebih tahu program kerjanya orang boy. Orang lain itu yang gue coblos. Oh ya, dulu pernah ada yang coblos tetanggaku tuh. Tetanggaku udah ada yang nyalek. Ya aku dan memang orang yang aku tahu dia punya kepribadian yang baik aja udah itu aja. Oh, oke. Itu aja biasa. Ya dan nggak salah juga. Ya, kan semua orang punya alasan alasan terbodoh sekalipun kan. Betul. Tapi kalau kamu yang pengen di-highlight apa nih, Win? Ya sama aja sih sebenarnya yang baru rame-rame belakang. Baru rame-rame aja dulu ya. Apa? Yang baru rame-rame yang tadi tuh yang aku jelasin tadi yang tentang mereka ngomong bahkan di narasi sendiri kan Nina Josiep bilang lo ya inilah gambaran DPR. Maksudku ini hal yang berulang-ulang terus disampaikan. Iya. Tapi aneh ya boy ya, orang maksudku ada ya orang bukan ada lucu gitu loh, betul-betul lucu. Dia tuh apa sih sebenarnya keterwakilan, perwakilan, asuhan apa gitu loh yang paling tepat sekarang itu. Anak buah aja sih yang paling halus tuh. Bosnya minta apa anak buah turutin. Makanya makanya Jokowi presiden itu biasanya kan selalu mendekati ketum-ketum partai gitu boy kalau ingin melakukan sebuah kebijakan. Dalam artian ya, tolong dong suruh anggotamu di DPR bantuin dosa ribut. Ini skeptis kita aja ya. Iya. Walaupun fakta. Iya, itu memang gitu petongnya kan. Metodenya memang gitu. Petongnya kan begitu. Maksudku ya sebenarnya walaupun di dalam pemerintahan ataupun oposisi sebenarnya pada saat ada di sana ya bersikaplah semestinya gitu nah. Ya kan. Walaupun sebenarnya setiap orang di anggota DPR kan punya hak pribadinya gitu kan boy untuk menentukan sikap. Bukan berarti misalnya dia di partai A dia harus sama semua gitu. Nggak selalu seperti itu kan. Akan lebih luar biasa kalau seandainya masing-masing orang punya dinamika berpikirnya masing-masing. Sebenarnya itu yang dicita-citakan. Iya, itu yang dicita-citakan. Tapi ya namanya negara berkembang, begitulah kehidupan. Tapi ada yang keras. Kita ngomong aja ada Napitulu. Apa? Dia Napitulu ya. Napitulu. Nah, itu sebenarnya kan kalau secara argumentasi kan keren ya, argumentasinya bisa dibilang seperti itu. Tapi biar bagaimanapun apapun argumentasi mau soal setuju atau tidak setuju dia terhadap aturan yang ada, ujung-ujungnya dia akan kalau nggak milih abstain ya harus setuju. Kayaknya aku belum ada lihat boy yang benar-benar ada sih yang berseberangan ujungnya keluar dari partai itu ya nggak sih? Iya. Contohnya si kacamata itu ya Valdo Maldini, jelas kan? Dia jelas tidak sepakat kan, kemarin sama PAN, pandangan PAN dia keluar. Dan lucunya gabung dengan Messi. Lucu. Partai sekitaran ibu kota. Ya kan karena jolokin begitu kan karena ya. Ya karena yang diurus cuman Anies lah. Kan, dan bahkan lucu katanya. Aku bahkan pernah aku tahu kantornya di daerah-daerah sini apa? Di dekat KFC, PSI, Kaltim tuh. Ya, itu aja setahu aku enggak ada lagi lihat. Iya. Tapi kalau kawan-kawan di sini siapa ya? Aku yang ngomong enggak tahu ya. Ada organisasiku ada yang sudah terjun di politik dan aktif banget dan progresnya luar biasa dan aku
dengar cerita apa Boy, suram dari politik justru dari dia gitu. Sisi lain lah. Oke. Apa ya? Ternyata ya sikut-sikutan juga. Ya kan bagi-bagi kue. Biasa tuh Kak kayak gitu bagi-bagi kue. Iya. Kami biasa nyari tempat yang sepi, hotel yang sepi yang tidak terdeteksi supaya bisa dibicarakan ini semua gitu itu. Ada kawanku juga dia salah satu pimpinan cabang partai politik. Bahkan statementnya dia ini lucu sih gitu. Aku nggak mau ngomong partai mana ya, tapi dia bilang kayak gini, toh kamu berkompeten pun saat tidak ada modal, partai juga memikirkan kok bagaimana untuk apakah kamu yang dinaikkan atau enggak gitu. Makanya ini baru lucu aja di Panji yang stand up-nya di cuplikannya yang bahas tentang Mongol stress. Makanya aku bilang kita ini ngomong secara fokusnya sebenarnya ke yang pusat ya. Kita keterbatasan kita terhadap yang daerah ini. Ya kan? Kita ngomong tentang ya paling enak terbatas. Jadi gimana Win yang kamu lihat, yang kamu maksudnya sudut pandangmu gimana melihat jawabannya siapa sih namanya tuh Pacul tuh? Ya, Bapak itulah Pacul itulah. Gimana Boy terhadap pertanyaan dan harapan dari Mahfud MD? Ya memang faktanya kan begitu, pada akhirnya kan semua tuh akan tunduk di bawah perintah atasannya mereka gitu, ketum partai mereka. Ya kan itu faktanya hari ini politik kita masih begitu, tergantung atasan kita yang bicara seperti apa. Ya masalahnya kita ini dibuat terbatas untuk berani mengungkapkan itu salah, dan seolah-olah kita juga dituntut untuk tunduk dan ngikut juga akan kemauan. Iya, makanya tadi tergantung. Ya ini mungkin seni politik gitu nah Boy. Mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, mengiyakan sesuatu yang tidak, menjadikan itu jadi sebuah aturan, terlepas itu tidak masuk akal, yang penting jadi dulu barangnya. Ya kan yang semacam itu. Ya, kita kembali deh ke dua hal tadi Boy. Yang pertama aku mau bahas tentang Puan Maharani yang tikus itu, yang kepala tikus. Syukurnya apa ya, PDI tidak merespon terlalu berlebihan. Kalau dia blunder lagi malah hancur Boy. Apalagi setelah kejadian kemarin kan, aku yakin sih elektabilitas partainya bakal menurun tuh gara-gara bola. Karena dua gubernurnya ya, dan partainya dia semua ya. Tuh. Dan beberapa politisinya mungkin juga berkomentar gitu. Itu tadi apa ya, mereka orang-orang partai PDI pada akhirnya kita diskusi bareng deh dengan BEM UI. Ya itu apa ya, itu treatment yang bagus lah menurutku lah, dibandingkan mereka keluar-keluar teriak-teriak. Jadi tidak terlalu menanggapi berlebihan gitu. Dan semestinya memang mereka nggak usah marah kalau dikritik seperti itu. Iya. Ya kan, sekeras apapun kritikannya sebenarnya nggak ada masalah Boy. Karena yang diserangkan bukan pribadinya tapi profesinya kan. Iya, fungsinya dia kan? sebagai keterangan. Yang aku sadari sebagai seorang muslim adalah memang pada dasarnya apapun yang kita lakukan, yang paling pertama dihisap adalah memang seorang pemimpin. Maka tidak salah dan itu menurutku cuma seni kreatif kalau misalkan dikaitkan oleh Valdo Maldini atau siapapun yang ngomong itu. Karena aku paling headline itu si Valdo ini. Apa dia? Dia pokoknya kalau dikaitkan dengan masalah moral tidak bermartabat. Loh, emang mencuri itu sebuah tindakan yang bermartabat, korupsi, maksud aku seperti itu. Kita ngomong faktanya aja deh. Yang banyak korupsi siapa sih kalau nggak bagian-bagian kepala daerah, para pemimpin kan. Semuanya sih, semua. Ya, meskipun sebenarnya tidak menjamin saat mungkin kita di posisi itu. Mungkin ya kalau ditanya sekarang apakah siap untuk terjun ke politik, ada misalkan suatu saat dipercaya untuk menjadi pemimpin, yang aku nggak bisa jawab adalah memastikan bahwa aku juga tidak ikut nyuri gitu, paham nggak sih? Jadi mungkin itu yang paling mendasari kalau misalnya ditanya sih mau nggak, kayaknya belum mau karena itu, paham nggak sih? Aku merasa aku belum bisa mengontrol diriku menjadi orang yang benar-benar suci dan bersih dan ingin berjuang gitu, real berjuang. Meskipun menurutku sekarang banyak media, salah satunya media seperti ini. Nah kalau aku lebih soal Puan ya, lebih kepada Valdo Maldini sih. Jadi maksudku terlepas dari apa statementnya dia, yang ingin aku kasih tahu juga ke dia, semua gaya kepemimpinan, semua masa itu punya caranya masing-masing, dan setiap masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Masalah yang berbeda tidak bisa diselesaikan cara sama. Mungkin dulu di zamannya dia, aku nggak tahu ya maksudnya kasus apa yang besar misalnya gitu. Nah mungkin sekarang teman-teman justru kreatif. Karena kenapa aku bilang kreatif? Karena kita bisa ngelihat
paling cepat itu adalah sosial media sekarang, ya kan, untuk menyebar informasi, bahkan hoax dan lain-lain, ya udah sering kita bahas. Paling cepat memang lewat sosial media. Nah itu salah satu mungkin cara dari BEM UI yang mungkin dia ngerasa, kalau kita cuma nguar-nguar aja berapa banyak sih yang dengar. Tapi ketika kita buat sesuatu hal yang itu bisa ditampilkan dan bisa di up untuk viral di Indonesia khususnya, itu mempercepat. Itu sebenarnya goalnya dia. Terlepas dari aku mendukung tidak mendukung, ya, aku tidak ngomong soal konteks dukung atau tidak dukung apa yang dilakukan, tapi soal tentang goalnya. Maksudku tentang sisi tujuannya. Itu yang aku lihat sih, Win. Jadi yang aku bikin aku suka itu adalah, nah mampus, kena nih, paham gak sih? Iya, bukan mampus apanya ya, maksudnya kena nih, momen ini dapat gitu loh. Seperti itu ya, dan aku, menurut aku nggak salah siapapun tokoh yang mau dimasukkan situ, nggak masalah. Cuman kan lagi-lagi kita juga harus tahu ada pasal-pasal penghinaan kepala negara dan lain-lain sekarang kan kena, ya. Ya apalagi Imunitas. Anggota DPR punya hak imunitas untuk bicara apapun. Ya kan, karena fungsi apa ya? Seharusnya punya hak imun tuh kita, boy. Nggak bisa dia ngomong. Seharusnya namanya perwakilan, ya kita harus punya imun sebenarnya untuk bicara Iya. yang sebenarnya, tapi terbalik. Tapi itu dibalik juga sama mereka. Ya aku kan wakilin kamu nggak usah, aku aja. Aku sih itu anehnya, kalau aku mau ngeritik yang aku pilih jelas boleh gitu, jangan sampai aku dibilang menghina kan. Yang penting kan apa ya, harus punya dasar kan dan argumen kan. Oke. Jadi gini, kalau misalkan kamu diminta untuk, kamu siap nggak secara terbuka mengakui bahwa aku memilih ini dan segala macam, dengan jaminan, misalnya ya, dengan jaminan boleh mengkritik bebas. Aku siap banget, boy, pengen banget kalau boleh kayak gitu, paham nggak sih maksudnya? Ya lo, biar aja terbuka aja, misalkan aku lagi dukung si A, tapi boleh dikritik nih si A. Tapi kalau kita nggak punya power, lagi-lagi kita nggak punya power, kita juga belum bukan belum, kalau kita juga, ya siapa sih yang nonton kita, mau yang dengar kita ini gitu lah istilahnya, paham Ya, nggak? selama boomers masih menguasai bumi ini, masih susah sih kita gen milenial nih, boy, karena jauh sih gapnya pemikiran mereka. Itu yang pertama, boy, tentang puan. Yang pasti sih apa ya, syukurnya responnya adem ayem aja, jadi apa ya, tidak terlalu berkepanjangan, walaupun memang videonya BEM UI cukup membuat kita ke-trigger sih untuk, lumayan nih, ya kan. Nah yang kedua tentang Mahfud MD versus everybody, dengan semua orang di dalam situ, apa ya, kalau aku lihat, boy, ya, aku nggak tahu konteksnya apa, dan itulah keterbatasan kita gitu. Semestinya kita yang diedukasi tentang hal-hal semacam itu, boy. Tapi soal itu, semestinya itu ada apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Semestinya kita yang diedukasi sebagai masyarakat yang mungkin belum paham dan mencoba untuk mencari tahu dengan keterbatasan kita. Kita bersyukur loh kita masih bisa ngomong begini. Tandanya kita pengen cari tahu gitu dan pengen terlibat lah. Jangan dikatakan bahwasanya ilmumu kurang. Ya, fungsi kalian di DPR adalah memastikan kecerdasan manusia di muka bumi ini kan, di Indonesia pada khususnya, supaya mendapatkan informasi, pengetahuan, agar ya suatu saat nanti kita setara lah pemikirannya, walaupun itu sih masih menurut sih utopia sih. Karena itu seharusnya fungsi keterwakilan. Ya itu sih maksudnya, ya pada saat mereka melakukan sesuatu kita dikasih tahu. Iya, itu fungsi keterwakilan kan. Ya makanya tadi sudah punya sosmed gitu kan, ya seharusnya disampaikan lah. Buka aja omongan bodoh kalian tuh, tontonkan aja ke kita gitu, nah, boy. Kan kita bisa lihat kan bagaimana beberapa orang yang kemarin debat mempertanyakan lah, lebih tepatnya lah, tentang beberapa hal ke Menko Polhukam. Ya. Kan Pak Mahfud MD itu Menko kan, Menteri Koordinator kan, jadi membawahi beberapa kementerian, kalau nggak salah sih Pertahanan, Kominfo, Dalam Negeri, apa lagi ya, luar negeri aku lupa ada atau enggak gitu, Menpan RB, boy, TNI, Polri. Habis itu ada di sampingnya lagi yang bertanggung jawab langsung ke presiden tapi juga berkoordinasi dengan Menko, ya BIN, Bakamla, Badan Keamanan Laut, kalau nggak salah namanya BNPT. Habis itu Sandi Yuda lah, Sandi Negara, lupa aku itu. Tuh banyak lah maksudku di bawahnya Menko Polhukam tuh. Dan aku sih ngelihat kemarin waktu aku nonton Pak Mahfud MD, memang kayak ada beban, boy, ngomongnya, boy. Itu apa ya, itu level yang ku inginkan gitu, nah, boy.
pada saat ngomong sesuatu dan bisa bertanggung jawab dengan itu. Kita nggak tahu apalagi kamu ditekan ya. Ya aku nggak tahu yang disampaikan Pak Mahfud itu fakta atau bukan gitu, karena kan kita nggak pernah lihat gitu kan. Tapi maksudku apa ya, kayak terbalik gitu nah boy. Aku tuh masa tidak diwakili justru sama anggota DPR gitu. Justru enggak, karena di DPR ini aku lihat dia mencoba mengangkat kasus, mencoba mencari poin-poin kasus-kasus. Nah, sedangkan si Mahfud MD, ayo nih kita bareng-bareng sama-sama kita bahas perdata. Itu yang bikin benar-benar tidak menarik tontonan ini, karena sama seperti waktu Jamal ini nge-DM kita kan, nge-DM kamu juga yang soal tentang Rocky Gerung itu, maksudnya itu, nah ini real lucu gitu loh. Nah, sama yang seperti aku lihat lagi Mahfud MD, kayak lagi ngisi kelas aja dia boy. Iya. Lagi kayak ngasih tahu aja, Artani Dahlan kamu tuh kebanyakan ngomong tuh, nah jadi kurang-kurangnya ngomongmu dulu, kamu terlalu banyak gas, tapi benar isimu kosong, nah itu dah poinnya. Ya sih, apa ya, dan juga kayak apa ya, aku sih ini yang dari dulu, kalau aku di organisasi ke dulu ya, kalau mau debat pakai data, jangan kita pakai data kan pakai opini, timpang banget tuh. Ya kan, dapat tuh pakai katanya, tapi katanya itu harus punya alasan, dan alasan itu harus punya dasar. Dasarnya apa? Ya tadi data, sampling dan lain sebagainya, supaya perdebatan kita tuh setara gitu. Nah, kalau mereka tekuk data kan enak banget tuh. Misalnya kamu kok ngomong begini, tapi data dari kami begini, nah, hancurkan aja di situ. Tapi kan faktanya enggak, boy. Tapi kalau opini berdasar juga nggak boleh. Ya. Maksudnya ya apa yang sifatnya apa ya? Sifatnya mungkin eksplorasi lah aku bilang. Tapi kalau ini kan nggak ada maksudku. Iya, dia cuma dia ngajar itu, boleh ngajar. Jadi aku kayak gitu aja tanggapanku. Iya, mantan Mahkamah Konstitusi sih maksudku Pak Mahfud. Tapi dia salah satu orang Madura yang keren. Iya sih. Selain dia jual berbicara, soalnya kita belum nih berbicara sama Rina. Itu aja mungkin, Min. Ya apa ya? Banyak sebenarnya, cuman memang ayo inilah ngasor, seninya ngasor ini. Iya, maksudnya bahas. Memang kita konsisten untuk tidak bahas. Sebenarnya kita punya kan, aku bahkan punya banget kan untuk benar-benar mengatur jalannya diskusi, tapi ya itulah seninya ngasor gitu loh, kita tertata apa enggak. Iya, apa ya, kalau aku kembali ke originalitas kita. Iya. Karena aku sadar sih, boy, sampai hari ini pun aku kayak masih apa ya, piring tuh dipecahkan boy, dari atas berhamburan. Nah, aku tuh sedang baru datang dan coba untuk menyusun piring-piring itu gitu. Nah, ya itulah pikiran tentang politik luar ini yang masih terbata-bata, terbatas. Tapi bukan berarti aku tidak mau tahu gitu. Iya betul. Ya kan, betul. Ya sama mungkin dengan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin justru lebih punya kecakapan lah. Iya. Dalam menyampaikan argumen. Karena kita punya lah beberapa teman yang begitu. Iya, punya kecakapan dan punya opini-opini yang tajam lah. Ya itu biasa lah, ngasur bebas aja dulu. Yang penting disampaikan aja dulu sih kalau aku sih. Jadi pesan buat teman-teman semua yang apa ya, yang cukup denial dengan politik, jangan juga sih. Maksudku ini salah satu contoh terakhir boy ya, sebelum kita tutup. Kamu mau jadi content creator gitu, contoh aja. Kamu butuh internet yang cepat. Internet cepat itu butuh kebijakan politik juga gitu kan. Ya kan, misalnya Menkominfo mau kerjasama dengan provider, tolong dong dirikan tiang-tiang pemancar supaya internet kita jadi lebih kuat gitu. Itu kebijakan politik kan, itu kebijakan politik. Nah, apa yang kamu pegang hari ini itu semua pasti ada unsur-unsur politiknya gitu. Sistem keputusan lah ya. Iya. Tapi ya tadi kayak kemarin bola, keputusan politik yang salah gitu kan. Ya kan? Yang mengecewakan. Aku apa boy ya? Mereka datang ke sini kan butuh persetujuan presiden kan gitu. Presiden tuh ada produk politik kan. Maksudku nggak apa-apa bola tuh pakai politik, tapi politik yang baik gitu, nah politik yang bisa menguntungkan semua pihak walaupun sulit. Tapi faktanya hari ini kan nggak begitu kan, kemarin kan itu aja sih maksudku, terlalu banyak sih. Kalau aku intinya satu, kalau misalkan kita disuruh jangan cuma bisa kritik, kasih solusi, ya sama kayak DPR juga kan kayak gitu, dia nggak bisa memberi solusi tapi dia bisa memberikan apa yang diminta sama ketua parpolnya.